kita panjenengan tutup kulan tutup panjenengan ingkang nutupi dumateng sat panjenengan monggo mboten wonten marifat ingkang saged nyemerapi lan mboten wonten asta ingkang saged dhateng panjenengan kelawan rahmat maduh tiyang lawas ingkang sawelas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mungkin saya akan menjabarkan bahwa apa yang di hadapan saya ini dalam praktek berkesenian Riok Ponorogo ini punya makna, punya arti, dan punya tujuan dan fungsi sebagaimana yang diriwayatkan oleh orang-orang tua atau para leluhur. Kenapa kami kalau mau memainkan Riok Ponorogo membuat hal seperti ini? Karena ini tidak lepas dari adat tradisi kami, tinggalan para leluhur kami, bahwa ketika kami memainkan kesenian Riok Ponorogo harus memiliki aturan-aturan standar sebagai bagian daripada adat tradisi yang dimiliki oleh kesenian Riok Ponorogo. Ya, yang jelas mungkin ada beberapa hal, setiap paguyuban tidak sama dalam konteks ini, tetapi kami kira itu masih tidak jauh dari yang ada di depan kami. Perlu kami terangkan, kenapa kami membuat begini banyak rupa-rupa atau warna-warna sebagaimana yang ada di depan saya ini. Sebenarnya ini adalah penjabaran daripada bahwa berkesenian Riok Ponorogo tidak saja sebagai suatu konsep, kita hanya berkesenian sebagai seni pertunjukan tontonan, tetapi juga merupakan konsep adanya tuntunan dalam kebatinan kami, para pelaku kesenian Riok Ponorogo. Sedangkan fungsinya, kami semua adalah bangsa atau orang-orang yang yakin ada kekuatan di luar kami, yang mana Tuhan telah menciptakan beberapa makhluk, yang mana kekuatan-kekuatan di alam itu kami berharap banyak. Ketika nanti kami mementaskan kesenian Riok Ponorogo sebagai tontonan, semua menjadi aman, tenteram, sehingga tidak ada gangguan apapun, baik bagi paguyuban kesenian, bagi peraga kesenian, maupun mungkin bagi siapapun yang ikut menonton kesenian Riok itu. Itu yang tujuan utamanya, kita selalu minta keberkahan, keselamatan, dan keberlanjutan daripada paguyuban kesenian Riok yang ada. Itu salah satunya, sehingga mau tidak mau, karena kami bangsa yang punya adat dan tradisi, dengan makna-makna yang ada, tujuannya adalah intinya, supaya apa? Supaya nanti pelaksanakan pertunjukan itu selalu sukses, selalu terjadi keselamatan, terjadi kebaikan-kebaikan, dan yang penting adalah terjadinya pencerahan secara kebatinan, kejiwaan bagi para peraga kami, bagi para penonton kami, bagi semua yang melihat bahwa pertunjukan kesenian Riok Ponorogo pada dasarnya adalah seni pertunjukan di samping tontonan, mengharapkan tuntunan dalam kehidupan berkelompok, bermasyarakat, intinya demi kebaikan bersama. Jadi itu yang menjadi tujuannya, yang warna-warni ini pada dasarnya cita-cita kami, para peraga, para pemilik paguyuban, atau para penonton semua yang ada, semua yang terlibat menjadi orang-orang selalu terselamatkan, tercerahkan, dan yang tentu berharap banyak semuanya sukses dengan tujuan masing-masing. Pertunjukan kesenian Riok Ponorogo pada dasarnya ada 4 babak. Itu kalau dalam konteks keilmuan para warok Ponorogo, 4 babak itu tentu saja dimulai dengan kanuragan, kemudian kasuksman, kemudian kasepuhan, dan yang terakhir kasampurnan. Nah, ini setiap
babak itu kalau kita mau mengeterapkan kesenian Riok Ponorogo yang asli, itu ada doa dan mantranya masing-masing setiap babak itu. Tentu saja dalam setiap babak, yang paling awal adalah kanuragan, di mana kesenian Riok dipertunjukkan dengan adanya dadak merak, yang memang memiliki bobot yang cukup lumayan berat, dan orang-orang terlatih lah yang bisa melaksanakan pertunjukan dadak merak. Yaitu ketika mereka sudah terlatih, kemudian secara kejiwaan juga sudah ikhlas sebagai pembarong, maka biasanya dalam konteks itu kita akan melihat bagaimana kemampuan para pembarong untuk memainkan dadak merak dalam berkesenian. Dan itu memiliki konsekuensi logis. Biasanya kalau dahulu, ini adalah termasuk pendadaran dalam konsep ilmu warok, yaitu mereka dianggap warok muda. Kemudian diikuti oleh adik-adik yang sekarang ikut menari warok. Dalam konteks itu, kanuragan ini maksudnya mereka-mereka yang berlatih murni fisik. Jadi murni fisik misalnya apa seperti pencak silat, atau memperkuat diri dengan napas, atau memperkuat diri dengan konsep pernapasan, atau kalau dulu namanya pencak kempus atau tenaga dalam, entah apa namanya. Intinya secara kanuragan itu bahwa fisik dilatih sedemikian rupa sehingga mereka yang terlibat dalam kesenian Riok ini menjadi orang-orang yang mampu memainkan dengan baik. Itu dalam konsep fisik atau kanuragan. Kemudian yang kedua dalam konsep kasepuhan, setelah para peraga Riok itu memiliki kemampuan menari dengan baik atau memaksimalkan diri dalam peraga bagian kesenian Riok Ponorogo, baik nanti yang ada di belakang seperti gamelan, seperti penari dadak merak, maupun penari bujang ganong, atau penari klono sewandono, atau penari jatilan, nanti setelah itu semua akan naik pada posisi yang disebut kasukman. Kasukman ini adalah kebatinan. Bagaimana para peraga Riok diharapkan memiliki batin yang sudah ikhlas, batin yang sudah tercerahkan, batin dari bahasa Arab batini yang artinya tersembunyi, sehingga apa? Punya niat bahwa pertunjukan ini bukan hanya sebagai tontonan, tetapi sebagai tuntunan untuk menunjukkan nilai-nilai kebaikan dari seni pertunjukan yang ada. Sedangkan dalam kesenian Riok Ponorogo, ini harus manunggal antara kanuragan dan kasukman. Karena apa? Karena kekuatan fisik tanpa didukung oleh adanya kebatinan, itu dianggap tidak maksimal. Karena apa? Murni dalam arti fisik. Sehingga karena kita bangsa atau manusia yang mempercayai adanya lahir dan batin, ketika kanuragan sebagai wujud lahir sudah terpenuhi, otomatis untuk menjadi penguat daripada kanuragan atau sifatnya fisik tadi adalah kebatinan atau kasukman. Jadi pada tahap ini diharapkan para peraga warok, para peraga kesenian Riok Ponorogo yang lain, semuanya mampu menganalisis, melihat, menjadi pemain yang berangkatnya tidak hanya karena fisiknya oke punya, tetapi paling tidak batinnya juga mengerti harus seperti apa memainkan Riok Ponorogo sebagai warisan leluhur yang tidak lepas daripada yang namanya adat tradisi dengan berbagai hal. Dalam konteks ini doa yang dipakai berbeda dengan kanuragan. Kalau kanuragan mengharapkan kekuatan penuh para peraga ini untuk mampu memainkan kesenian Riok Ponorogo, pada konsep ini doa dan mantra dalam konsep kasukman tentu saja berharap banyak. Biasanya bagaimana kami memainkan kesenian ini dengan tenang, dengan tentram, dengan ayem, bahwa kami berkesenian sudah dengan batin kami, tidak hanya dengan raga kami. Itu yang penting dalam konteks kasukman itu. Kemudian yang ketiga, ini adalah kasepuhan. Tentu saja kasepuhan ini adalah perjalanan panjang para seniman Riok Ponorogo ketika mereka menekuni dari kanuragan tadi, dari kasukman, ketika suatu saat mereka menjadi sepuh atau tua. Nah, sepuh atau tua di sini maknanya seseorang yang ada di bagian kesenian Riok Ponorogo diharapkan sudah mulai melihat tanda-tanda alam. Maksudnya apa? Oh, ini kesenian Riok ini kami akan pentas pada hari apa. Kesenian Riok ini akan kami pentaskan dalam wujud apa.
Kesenian reog ini kami pentaskan apakah kami hanya tanggapan atau order karena orang punya hajat, atau kami punya order karena berkaitan misalnya seperti bersih desa, seperti upacara-upacara adat, yang mana itu kita memerlukan para sesepuh atau mereka-mereka yang sudah mengamati menjadi pelaku kesenian reog Ponorogo yang mulai kanuragan, kemudian kasukman, kemudian menjadi sepuh. Sepuh di sini adalah sudah ada kebijakan-kebijakan atau dalam bahasa Jawanya kewicaksanaan. Mereka sudah bijaksana bagaimana mengelola paguyuban, bagaimana mengelola organisasi, bagaimana mengelola teman-teman persaudaraan dalam paguyuban, bagaimana kita berdiskusi, bagaimana kita bercita-cita dalam arti bagaimana kesenian ini bisa berlanjut ke depannya sampai ke anak cucu. Itu yang disebut kasepuhan, sehingga pada konsep itu diharapkan mereka-mereka yang kasepuhan ini sudah memiliki kesanggupan apabila grup reog pentas paling tidak dia mensupport secara doa, mensupport secara mantra, mensupport secara energi bahwa mereka-mereka yang pentas ini nanti diharapkan memiliki tenaga-tenaga eksternal maupun tenaga-tenaga internal yang mana itu adalah kumpulan-kumpulan energi besar dari apa yang sudah dicapai oleh para sesepuh itu. Dan tentu saja untuk paguyuban tidak semuanya bisa menjadi sesepuh, karena sesepuh ini proses panjang dalam arti karena bisa jadi karena bagaimana dia mengelola paguyuban seni reognya, bagaimana dia mengelola para anak buahnya, bagaimana dia mengelola dengan pertunjukan yang ada seluruhnya, dan bagaimana dia menjadi bagian penting ketika tontonan dalam seni pertunjukan reog Ponorogo benar-benar menjadi tuntunan semua orang yang terlibat. Itu konsep kasepuhan atau sering disebut para sesepuh. Nah, karena para sesepuh itulah nanti mereka-mereka yang memiliki kesanggupan, mereka-mereka yang katakanlah seperti kalau dalam bahasa Jawa Ponorogan itu ya mereka para pini sepuh. Lah para pini sepuh inilah nanti yang memiliki seperti apa ya, seperti siapa yang berhak, siapa yang nanti belajar. Misalnya siapa yang belajar ngendang, oh ini yang calonnya cocok di kendang, oh ini yang calonnya cocok di pembarong, oh ini yang calonnya cocok sebagai sesepuh. Itu karena pengamatan, karena pengalaman tentu saja kalau teman-teman akademis mengatakan itu adalah empiris sejalan dengan perjalanan panjang ketika aktif di seni pertunjukan reog Ponorogo. Oke, saya akan menjelaskan dan menjabarkan ubur rampe yang ada. Ini sebenarnya satu kesatuan utuh berkaitan dengan ketika kita sebenarnya ubur rampe ini sering juga disebut sandingan, ada yang menyebut sajen, monggo kerso, itu hanya masalah istilah. Tetapi yang jelas ini beberapa istilah ini semuanya ada di paguyuban seni reog ini sebelum pertunjukan. Pertama mungkin kita melihat janur. Janur itu bisa ada dua bahasa. Yang pertama adalah janin nur, sebenarnya cahaya. Maksudnya orang yang ada di sini untuk mendapat pencerahan atau cahaya kehidupan. Yang kedua, janur kajenar berwarna kuning, diceritakan dalam mitos Jawa. Dahulu ketika terjadi perang Ramayana, negara Alengka dan negara Ayodhya, itu ada Togog dan Bilung. Nah, Togog dan Bilung ini adalah abdi dalam dari kerajaan Alengka, negeri para raksasa, yang waktu itu mau dibakar oleh Hanuman dari utusan Raja Ayodhya. Hanuman mengatakan pada Togog dan Bilung, apabila kalian nanti ingin rumahnya selamat, berilah tanda rumahmu sehingga tidak saya bakar. Akhirnya apa? Akhirnya Togog dan Bilung mengasih tanda rumahnya dengan tanda yaitu janur. Sehingga Hanuman melewati rumahnya Togog dan Bilung, sehingga Togog dan Bilung rumahnya selamat. Maknanya apa? Konsepnya Togog dan Bilung dalam wayang Jawa, ini adalah punokawan para rakyat. Nah, supaya rakyat kebanyakan ini nanti selamat dari gangguan apapun, supaya mereka menandai rumahnya dengan pohon kelapa. Ini. Sehingga ketika maaf mungkin ada gangguan baik dari alam halus, kemudian dari orang-orang jahat,
kemudian dari alam yang lain pun diharapkan karena adanya janur ini, karena dalam mitosnya seperti itu, dalam kepercayaan Jawa, kami kira itu adalah bagian penting dari seni pertunjukan supaya nanti dalam pertunjukan selalu dalam keadaan aman dan tentram. Itu dari janur atau daun kelapa muda. Kemudian yang kedua dari kelapa, kok ini daunnya yang paling muda, sedangkan kelapanya yang paling tua. Kenapa? Ini simbolisasi daripada bahwa jadilah kalian menjadi manusia sebagaimana kelapa. Ketika sudah tua, dia menghasilkan saripati daripada kehidupan itu, yaitu santan. Sehingga ketika kita sudah tua, menjadi orang yang masih berguna, masih bermanfaat, karena sebagaimana kelapa, sehingga kita menjadi santan atau saripati dari kehidupan itu. Kenapa dikasih seperti bolah ya atau benang lawe? Maksudnya seseorang yang sudah tua diharapkan kejiwaannya selalu lembar atau panjang atau sabar. Sehingga dalam konteks kesabaran ini seseorang dilambangkan sebagaimana yaitu benang yang panjang, sebagaimana orang yang telah memiliki kesabaran atau lambang bahwa dia tua dan sabar. Itu konsepnya. Kemudian selanjutnya ini ada daun andong. Ini dalam bahasa Jawa ndonga atau berdoa. Andong puring, ndonga separing-paring, sandinge godhong mangkokan. Mung sak mangkok ora apa-apa, maksudnya iku awake dhewe karo pangeran ki kudu ndonga sak oleh-olehe, sak paring-paring dilambangkan godhong puring, terus ndonga dilambangke godhong andong karo godhong mangkokan. Walaupun mung sak mangkok kuwi kudu iso ditampa. Mergo iku wis berkait teko Gusti. Jadi godhong andong, godhong puring, godhong mangkokanku maksude kowe ndonga separing-paring sak leh ngwehi Gusti Allah, sak leh ngwehi pangeran kang akarya jagat, mbok sepira olehe kudu kok tampa. Itu lambange ngono simbole. Terus gedang. Ngopo kok gedang raja? Gedang iku jarwa dasake digeget bar madang. Nah, konsepnya pisang raja setangkep uripa kaya gedang. Hiduplah seperti pisang, uripa kaya gedang maksudnya ngene. Ketika kita hidup, gedang itu ora bakal mati saurunge dheweke uwoh. Bahwa manusia jangan sampai meninggal kalau kita belum punya kebaikan dan hal-hal yang baik dalam kehidupan. Atau kita sudah beranak pinak. Maksudnya seperti itu. Sehingga kita berharap banyak dengan gedang rojo, kita nanti dalam hidup akan punya anak turun sebagaimana para raja, yaitu punya martabat, cita-cita yang tinggi, baik secara akademis, atau mungkin secara ekonomi, atau mungkin secara sosial, atau mungkin secara politik, atau mungkin juga yang penting dalam konteks reog adalah nilai-nilai spiritual. Kenapa setangkep? Karena dilambangkan yaitu putra dan putri atau suami istri. Itu secara filosofisnya itu dan maknanya itu. Kemudian jenang warna 5. Ini nek wong Jawa ngarani sedulur papat 5 pancer, kiblat papat 5 pancer. Maksudnya ngene, wong Jawa duwe dina pasaran 5 arane legi, paing, pon, wage, kliwon. Nah, jenang iku mau rena 5 kuwi maknane ya kuwi nek dina legi ku jenang putih, dina paing iku jenang abang, dina pon iku jenang kuning, dina wage jenang ireng, dina kliwon ku moyo-moyo utawa rupa sing campur-campur. Jadi maknane supaya apa? Wong Jawa ku mau mergo manggon ning tanah Jawa, ning bumi Jawa, ya ngerti adat tradisine, misale ngerti ning pasarane Jawa mau. Legi, paing, pon, wage, kliwon dengan warna itu. Nah, ini punya filosofis. Warna putih itu adalah kesucian. Warna merah itu adalah amarah. Warna kuning itu adalah kebimbangan. Warna hitam itu adalah kekuatan. Dan warna yang kelima, yang hari kliwon macam-macam itu adalah campuran dari 4 warna itu. Jadi diharapkan kita cerita
cerita reog ini ya, cerita reog ini kan Klonowuyung. Cinta yang tidak terbalaskan. Maknanya apa? Bahwa dalam konteks lambang dengan bubur itu dipesankan bahwa cerita Reog Ponorogo itu adalah Klonowuyung yang maknanya adalah maaf, cinta yang gagal atau bertepuk sebelah tangan. Nah, maknanya di 5 jenang ini, ya 5 bubur ini, yang maksudnya 5 elemen penting dalam kekuatan reog, kesenian reog ini perlu dijabarkan. Yang pertama, ada 5 kesadaran penuh. Bagaimana ceritanya yang timur ini adalah Dewi Kili Suci, yang selatan ini adalah Singo Barong, kemudian yang barat ini adalah Prabu Klono Sewandono, dan yang utara ini adalah Patih Bujongganom, dan yang di tengah ini adalah sang pencerita. Maknanya apa? Putih itu adalah kesucian, merah itu adalah kekuatan, dan kuning itu adalah kekuasaan, dan hitam itu adalah cita-cita. Ternyata apa? Dalam konsep cita-cita kan akademis atau cendekiawanan. Dalam konteks kesenian Reog Ponorogo, yaitu kesucian, kekuatan, kekuasaan, dan kecendekiawanan, ternyata tidak bisa mengalahkan yang namanya cinta. Karena apa? Karena cinta itu padanya rasa kasih sayang yang tidak bisa dipengaruhi oleh 4 elemen ini. Ini pesan yang dalam konteks cerita kesenian Reog Ponorogo itu punya cerita bahwa kesucian, kekuatan, kekuasaan, dan kecendekiawanan ini tidak boleh memaksa yang namanya cinta. Atau lek wong Jawa tresno, sehingga dilambangkan semua peraga yang hebat dalam kesenian Reog Ponorogo itu pada dasarnya untuk menjunjung tinggi bahwa cinta adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang luhur, tidak bisa dipaksa dengan 4 elemen itu. Sehingga digambarkan bagaimana Dewi Kili Suci, dia akhirnya dilamar oleh Singo Barong. Singo Barong dikalahkan oleh Bujonggono, oleh Klono Sewandono. Klono Sewandono dinasihati oleh Bujongganom. Ternyata 4 orang ini semua gagal. Karena dia orang pintar menasihati orang berkuasa, menaklukkan orang kuat, dan menghantar pada kesucian. Ternyata 4-empatnya gagal total. Sehingga cerita reog itu namanya Klonowuyung. Maknanya adalah suatu cerita, suatu simbol bahwa salah satu ciri khas 4 elemen penting itu tidak bisa memaknai, tidak bisa makso atau memaksa wujudnya cinta. Sebagaimana kalau di cerita pewayangan Jawa, bagaimana Rahwana yang perkasa tadi dari Alengka tidak bisa memaksakan cintanya pada Sinta miliknya Raja Rama. Itu contohnya. Itu dari bubur itu. Kemudian cok bakal. Kecok bakal ini adalah bakalan kita. Jadi dalam konteks kita melihat ini, asahan ya atau ubur rampe ini, kecok bakal ini isinya macam-macam. Paling tidak ada 4 warna tadi. Bunga merah, bunga putih, bunga kuning, bunga hitam. Kemudian begitu banyak makna. Yang jelas itu adalah bahwa kita hidup di dunia akan memiliki resiko, akan memiliki kesenangan, akan memiliki kebaikan, akan memiliki kelicikan, akan memiliki beberapa hal buruk, dan tentu saja di samping itu kita akan memiliki hal baik. Sama dengan ketika kita lahir, ini kita sudah diikuti oleh 9 elemen yang tidak support untuk kita, atau sebaliknya support untuk kita. Kemudian berkaitan dengan telur, dalam tradisi Jawa digambarkan alam ini ada 3, alam para atas, alam kita dunia, dan alam bawah. Atau dikenal dengan Tribawono atau 3 alam. Bahwa alam atas negeri para suci, atau negeri para dewa, atau negeri mungkin para malaikat, entah apa namanya. Dan yang kedua adalah alam manusia, di mana kita dengan hidup sebagai wujud visual yang ada ini. Dan yang ketiga adalah alam gaib berupa alam bawah. Jadi alam atas, alam tengah, alam bawah. Kalau dalam tradisi kuno Jawa juga terkenal yang namanya Tribawono, yaitu 3 alam. Bagaimana manusia berhubungan dengan
alam Tuhan, bagaimana manusia berhubungan dengan alam manusia, dan bagaimana manusia berhubungan dengan alam semesta. Ini konsepnya, makanya telur itu kan kulitnya, putihnya, dan kuning telur. Maknanya adalah itu tadi. Kenapa jumlahnya 5? Ini untuk memperingatkan kita selalu punya 5 panca indera. Yaitu 5 lubang. Yaitu mata, telinga, hidung, mulut, terus yang di bawah itu 2 yang. Itu kan 5 panca indera. 5 panca indera dilewatkan dengan konsep tadi, 3 alam tadi, dan berlanjut dengan 9 alam. Maksudnya kita di Jawa mengenal dengan perhitungan yang seperti ini selalu nanti dengan namanya Paldwodo Saksara alias Nagadina, yang jumlahnya adalah 8 arah mata angin. 8 arah mata angin untuk memperingati kita bahwa jumlah lubang di dalam tubuh kita 9. Dan lubang dalam tubuh kita 9 ini selalu semuanya mengeluarkan kotoran. Maaf, mata mengeluarkan blobok, belek. Kemudian irung ada upil atau kotoran ini. Kemudian mulut ada ludah dan berbagai macam hal. Telinga ada cureg, maaf, yang depan untuk pipis, yang belakang untuk Nah, maknanya apa? 9 lubang manusia tadi, kalau kita salah mengelola, menjadikan manusia ukurannya menjadi baik dan tidak hanya karena masalah yang 9. Karena apa? Masalah yang 9 mampu melahirkan kebaikan dan mampu melahirkan keburukan. Nah, ini dalam konteks kejawen di paguyuban dalam Pentah Reog Ponorogo selalu dimaknai seperti itu. Kemudian ada sego kokoh. Ini adalah maknanya kita harus menyisakan apapun ketika melakukan kegiatan. Karena apa? Untuk berderma, untuk saling berbagi, sehingga seandainya kita makan jangan dihabiskan semua. Sehingga sego kokoh di sini dalam paguyuban seni Reog Ponorogo bahwa reog tidak bisa dipentaskan dengan baik apabila tidak kerjasama, tidak bersatu, tidak gotong royong, digambarkan dengan sego kokoh atau nasi sisa, maknanya adalah berilah pihak yang lain apabila kamu ingin bersahabat dengan pihak yang lain. Itu dalam konsep Reog Ponorogo, sedangkan dalam kopi pahit dan rokok ini adalah penghargaan terhadap para pemain Reog Ponorogo, penghargaan nyata bahwa wujud berkesenian Reog Ponorogo salah satunya adalah kita untuk silaturahmi, dan salah satu wujud silaturahmi dengan ngopi dan ngerokok. Itu contohnya, itu yang penting. Sedangkan yang kayak tumpeng atau bujeng kuat ya, ini maknanya kami orang-orang paguyuban seni reog, para pelaku kesenian reog itu menghargai dan mencari berkah bahwa tanah Jawa ini penuh dengan gunung berapi supaya kami semua selamat. Sehingga kami mendapat berkahnya dari gunung-gunung itu, dilambangkan nasi yang dibentuk lancip seperti ini. Kemudian ayam. Ini dalam konteks kami kebetulan orang-orang Islam, ya walaupun kami para pelaku kebudayaan ini, kami selalu ayam itu dalam konteks kami kejawen namanya rasulan. Bersyukur kami semua punya pembimbing, yaitu para nabi itu atau para pemimpin itu. Dan yang lain-lain kami kira itu makna yang umum pendamping daripada. Intinya berkahnya dari gunung-gunung atau kesuburan tanah Jawa, demikian juga dengan berkahnya mungkin kalau kita ngomong hewan-hewan yang ada di Jawa dengan ayam itu. Mungkin itu yang bisa saya terangkan, sedangkan wangi-wangian supaya kita selalu harum. Dan kalau dulu ada candu, supaya orang yang ada di sini dan bunga kantil itu, mereka yang melihat kesenian Reog Ponorogo itu menjadi kecanduan dan kumantil sebagaimana bunga kembang kantil atau lecari atau bunga cempaka. Kebanyakan mantra itu sebenarnya dilakukan sebelum pementasan. Jadi untuk mempersiapkan para penari, kemudian untuk menyiapkan para pengerawit, untuk mempersiapkan paguyuban, intinya dari yang kecil, skala kecil milik personal, para pelaku, kemudian mantra milik paguyuban, dan tentu saja terakhir mantra untuk jagat raya atau alam semesta. Jadi dalam reog mantra ada 3 itu. Yang satu mantra untuk personal, para pelaku kesenian. Kemudian
kedua mantra untuk kelompok atau paguyuban, dan ketiga mantra untuk alam semesta. Itu yang terjadi. Misalnya begini, untuk mantra personal misalnya teman-teman Paraga Jatilan, penari Jatilan, mantranya seperti ini misalnya. Karena kebetulan kebanyakan sudah muslim, biasanya diawali dengan sholawat. Ya misalnya, Shollallahu alaihi wasallam, Shollallahu alaihi wasallam, Shollallahu alaihi wasallam. Pasuryaning Janaka ya garbaning sun, pematek rasa muncaring nur sejagat. Pasuryaning Janaka ya garbaning sun, pematek rasa muncaring nur sejagat. Pasuryaning Janaka ya garbaning sun, pematek rasa muncaring nur sejagat. Shollallahu alaihi wasallam. Nah ini biasanya dibaca dan diwatek atau diamalkan oleh para penari Jatilan, misalnya itu. Itu contoh mantra untuk apa ya? Untuk personal bagi penari Jatilan. Sedangkan mantra untuk grup ya, mantra untuk paguyuban atau kelompok yang ada. Misalnya begini. Ini untuk pertemuan namanya drujukan. Drujukan itu ketika semua pemain yang akan terlibat di kesenian reog itu dikumpulkan menjadi satu kesatuan utuh, kemudian kita saling ada sesepuhnya untuk membaca, dan kemudian para peraga yang lain mengikuti untuk menirukan apa yang dibaca. Misalnya begini, karena itu tadi sudah saya katakan, ini adalah wujud campuran antara doa Jawa dan doa Arab, tapi dalam konteks paguyuban kesenian reog di Ponorogo, rata-rata misalnya dirujukan seperti ini. Ini untuk doa atau mantra kelompok. Sirullah, Datullah, Sifatullah, Asma'ullah, Abngalaulah, Sirullah, Datullah, Sifatullah, Asma'ullah, Abngalaulah, Sirullah, Datullah, Sifatullah, Asma'ullah, Abngalaulah, teguh, tos teguh, ayu teguh, selamat, kun payakun, abadan-abadan, patororuhi lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Melebu Allah, metu Allah, selamat ngulon ngetanku, kabula sinejaku, tutu kosak karepku, pan aku adus sarining wesi lan banyu suci, mongso bodho Gusti Allah dhewe anggone momong awakku. Nah, seperti itu. Itu contoh mantra untuk kelompok paguyuban kesenian yang memiliki grup itu. Sedangkan tadi yang awal adalah salah satu mantra atau doa untuk yang berkaitan dengan personal. Kemudian yang terakhir adalah mantra berkaitan dengan alam semesta. Itu setiap guru atau setiap sesepuh yang ada di paguyuban reog tentu saja tidak sama. Tetapi intinya yaitu tadi doa untuk alam semesta. Monggo kerso kalau itu kami kira hal-hal yang termasuk keragaman dalam paguyuban kesenian. Misalnya saya sebagai sesepuh paguyuban seni reog mahasiswa Universitas Jember misalnya ya. Ini doanya begini mantra saya. Shollallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim. Duh Gusti, estu panjenengan zat ingkang aman saking sedaya perkawis. Lan sedaya perkawis punika sami ajrih dhateng panjenengan. Mongko sebab aman panjenengan saking sedaya perkawis. Lan ajrih sedaya perkawis dhateng panjenengan, kita panjenengan paringi aman saking sedaya ingkang kita ajrih. Duh Gusti ingkang welas asih, kita panjenengan welasi ing sedaya persoalan kita. Kados ingkang panjenengan remeni lan panjenengan ridhoni. Kita panjenengan ridhoni donya kita lan akhiratipun kita. Duh zat ingkang nutupi kita. Kita panjenengan tutup kelawan tutup panjenengan. Ingkang nutupi dumateng zat panjenengan. Mongko boten wonten makrifat ingkang saged nyumerapi lan boten wonten asta ingkang saged dhateng panjenengan kelawan rahmat panjenengan. Duh Gusti ingkang langkung welasi sedaya ingkang sami welas. Al-Fatihah. Mugi kula Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian untuk doa Jaya Sampurna ini adalah doa ketika memperingati seperti paguyuban kesenian reog itu terserah ya, ada yang 1 tahun upacara kayak tebah bumi, ada yang upacara 6 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 1 bulan. Monggo kerso itu setiap paguyuban punya doa untuk pengikat kebersamaan itu. Misalnya doanya seperti ini akan saya baca yang umum ini ya, ini yang kami miliki sebagai saya sesepuh paguyuban reog.
doa yang bahasa Jawa, karena yang Arab ataupun yang Indonesia kami kira sangat menyesuaikan dengan keadaan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duh Gusti Pangeran Murba Ingrat ingkang Maha Wikan, panjenengan ingkang ngawiti, boten wonten punapa kemawon sakderengipun panjenengan. Panjenengan ingkang pungkasan, boten wonten punapa kemawon sak sampunipun panjenengan. Kita mundi nyuwun pengayoman dhateng panjenengan saking samukawis awon sekateng satu kewan ingkang nyawanipun wonten asta panjenengan. Lan dalem kawula mundi nyuwun pengayoman dhateng panjenengan saking sekateng dosa, pepetengipun alam kelanggengan, pasiksanipun geni neraka, kalepatan panyokro bawanipun kasugihan Raja Brana, ugi pangembating pitedah kekirangan dalah kemelaratan. Sageta dalem kawula sedaya tansah dados janma ingkang lebet ing kasuksman purwa dumadining kasampurnan. Duh Gusti Pangeran Murba Ingrat ingkang Maha Kuwaos, kita mundi nyuwun dhateng panjenengan sayektosipun luhuring panyuwunan sakluhuripun anggenipun manembah, sakluhuripun karaharjan, saksaenipun ingkang sae, kesaenanipun kawaskitan, tansah angsal piwales ganjaran agung, saksaenipun lamining gesang ing jagat raya, saksaenipun pejah kundur murut ing kasedan jati. Panjenengan tampi anggenipun dalem kawula sedaya manembah landhesan paugeran ingkang panjenengan kersakaken. Dalah panjenengan paringi samudra pangaksoma sekataing dosa dalem kawula sedaya sageta dados janma ingkang limpat ing penggalih saha hambabar kanuragan sangkan paraning dumadi. Duh Gusti Pangeran Murba Ingrat ingkang Maha Agung, kita mundi nyuwun pengayoman dhateng panjenengan pambukaning kesaenan ngantos pungkasanipun, kempal kalian kawicaksanan, ngawiti sedaya kamulyan, wekasanipun kasinggihan, kautamanipun batos manah, dalah gelar papan panggenan ingkang kebak karmenan, saha kaluhuran agung, mugi panjenengan pinaringan lan kinabulaken dalem kawula sedaya dunungipun sarta panggenanipun kamukten purwa madya wasana sangkan paraning dumadi. Duh Gusti Pangeran Murba Ingrat ingkang Maha Pangripta jagat, kita mundi nyuwun dhateng panjenengan pengayoman sedaya kaberkahanipun gesang, sageta dalem kawula sedaya hamemayu hayuning bawana, hulungitna kalbuneki kadya kadga den jinamasan, Sri Setya jagat merdika bumi pramana raga, baya sira harsa mardi kamardikan, ayo samar sumingkiring dur kamurkan, sura sudira jane kang rat, suh brasta tekaping dur darmastuti. Duh Gusti ingkang Maha Welas, kita panjenengan paringi welas sedaya ingkang sami welas. Rahayu, 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 tansah karahayon, tansah karaharjan, tansah kesarasan. Rahayu saking sagung dumadi.